Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Regita Putri, NIM 211240112, mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan, Prodi PGMI, Fakultas Tarbiyah dan Tadris. Saya akan mempresentasikan hasil makalah dari saya, Dasar-Dasar Pendidikan, yang berjudul Asas Pendidikan Tut Wuri Handayani, Asas Pendidikan Seumur Hidup dan Asas Kemandirian dalam Belajar. Dosen pengampu Dr. Nova Aspio, MPD. Pengertian asas-asas pendidikan. Asas pendidikan merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Khusus di Indonesia, terdapat beberapa pendidikan itu. Asas-asas memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan itu. Asas-asas tersebut bersumber baik dari kecenderungan umum pendidikan di dunia maupun yang bersumber dari pemikiran dan pengalaman sepanjang sejarah upaya pendidikan Indonesia. Selanjutnya, Asas Tut Wuri Handayani. Asas ini merupakan gagasan yang mula-mula dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, seorang perintis kemerdekaan dan pendidikan nasional. Tut Wuri Handayani mengandung arti pendidikan dan kewibawaan yang dimiliki mengikuti dari belakang dan memberi pengaruh, tidak menarik dari depan, membiarkan anak mencari jalan sendiri, dan bila anak melakukan kesalahan, baru pendidikan membantunya. Gagasan tersebut dikembangkan Ki Hajar Dewantara pada masa penjajahan dan masa perjuangan kemerdekaan. Kemudian, ketujuh asas yang disebut Asas 1922 yaitu 1. Bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mengatur dirinya sendiri dengan mengingat tertibnya persatuan dan perhidupan umum. 2. Bahwa pengajaran harus memberi pengetahuan yang berfaedah, yang dalam arti lahir dan batin dapat memerdekakan diri. Yang ketiga, bahwa pengajaran harus berdasar pada kebudayaan dan berkebangsaan sendiri. Yang keempat, bahwa pengajaran harus tersebar luas sampai dapat menjangkau kepada seluruh rakyat. Kelima, bahwa untuk mengejar hidup yang sepenuh-penuhnya lahir maupun batin, hendaknya diusahakan dengan kekuatan sendiri dan menolak bantuan apapun dan siapapun yang mengikat, baik berupa ikatan lahir maupun ikatan batin. Ketujuh, bahwa dalam mendidik anak-anak perlu adanya keikhlasan lahir dan batin untuk mengorbankan segala kepentingan pribadi demi keselamatan dan kebahagiaan anak-anak. Selanjutnya, tujuan asas Tut Wuri Handayani yaitu 1. Pendidikan dilaksanakan tidak menggunakan syarat paksaan. Kedua, pendidikan adalah pengwentah yang mengandung makna. 3. Pendidikan menciptakan tertib dan damai. 4. Pendidikan menciptakan iklim tidak terperintah, memerintah sendiri, dan berdiri di atas kaki sendiri. Kemudian, asas-asas pendidikan seumur hidup. Asas belajar sepanjang hayat, lifelong learning, merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap asas seumur hidup, lifelong education. Istilah pendidikan seumur hidup erat kaitannya dengan kadang-kadang digunakan sekalian bermakna dengan makna yang sama dengan belajar sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup dalam proses belajar mengajar di sekolah mengembangkan sekurang-kurangnya dua hal, yaitu
Pertama, membelajarkan peserta didik dengan efisien dan efektif. Kedua, mengingatkan kemauan dan kemampuan mandiri sebagai basis dari sepanjang hayat. Selanjutnya, asas kemandirian dalam belajar. Kemandirian dalam belajar diartikan dalam aktivitas belajar yang berlangsung lebih didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, tanggung jawab sendiri dari pembelajaran. Pengertian belajar mandiri sampai saat ini belum ditentukan para ahli. Ada beberapa pandangan dengan belajar mandiri yang diutarakan oleh para ahli, seperti dipaparkan sebagai berikut. 1. Belajar mandiri memandang siswa sebagai manajer dan pemilik tanggung jawab dari proses pembelajaran mereka sendiri. Belajar mandiri mengintegrasikan self-management atau manajemen konteks, menentukan setting, sumber daya, dan tindakan. Dengan self-monitoring, siswa memonitor, mengevaluasi, dan mengatur strategi belajar. 2. Peran kemauan dan motivasi dalam belajar mandiri sangat penting di dalam memulai dan memelihara usaha siswa. 3. Di dalam belajar mandiri, kendali secara berangsur-angsur mempunyai banyak kebebasan untuk memutuskan pembelajaran apa dan tujuan apa yang hendak dicapai dan bermanfaat baginya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.